Pencaksilat atau Kuntau Palembang itu sudah berkembang sejak dahulu di Palembang, terutama lagi sejak Kedatuan Sriwijaya, sehingga terbentuklah Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, Kesultanan Palembang Darussalam itu sangat banyak sekali memiliki para ahli-ahli pendekar pencaksilat, terutama salah satunya adalah selain daripada seorang ulama besar, yaitu Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Syekh Abdul Somad Al-Palembani adalah seorang waliullah dan murid langsung Syekh Muhammad Samman, seorang waliullah yang berada di Madinatul Rasul di abad ke-18. Kemudian melalui Syekh Abdul Somad Al-Palembani inilah beliau menerima Thariqah Sammaniyah. Nah, selain beliau mengamalkan Thariqah Sammaniyah, Syekh Abdul Somad juga mempelajari ilmu bela diri, yaitu pencaksilat atau juga disebut dengan Kuntau Palembang. Nah, Syekh Abdul Somad ini adalah salah satu cucu daripada Sultan Muhammad Mansur, cucunya. Jadi keturunan dari Pangeran Purbaya. Nah, Pangeran Purbaya di zaman Kesultanan Palembang Darussalam itu salah satu termasuk dari ahli guru besar pencaksilat Palembang di Kesultanan Palembang pada waktu itu. Nah, melalui Syekh Abdul Somad Al-Palembani inilah kemudian beliau ini kan banyak mempunyai murid-murid. Dari murid inilah kemudian mengajarkan kepada yang lainnya, kepada murid-murid, kemudian juga jemaah-jemaah daripada Thariqah Sammaniyah yang zikirnya dikenal dengan Ratib Samman, sehingga dari dulu sampai sekarang gerak dan jurus-jurusnya itu tetap dipertahankan dari jurus-jurus atau gerak silat dari zaman Kesultanan Palembang Darussalam dulu. Ya, Kuntau Sammaniyah ini sejak Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Namun pada waktu itu belum disebut Kuntau, tapi bela diri. Bela diri pencaksilat. Sebab di Palembang ini kan ada dua aliran besar pencaksilat, yaitu pencaksilat keraton Palembang asli, itu priai Palembang. Nah, itu khusus dipelajari oleh lingkungan keluarga keraton atau para bangsawan atau priai Palembang khusus, itu namanya Pencak Keraton Palembang. Nah, ada lagi itu Kuntau. Kuntau ini boleh dipelajari oleh masyarakat luas atau masyarakat umum. Ya, salah satunya termasuk di Majelis Thariqah Sammaniyah dan Ratib Samman ini. Ini mengembangkan daripada amaliyah secara zahir itu kita belajar pencaksilat, dan secara batinnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taqarrub ila Allah dengan cara kita berzikir Ratib Samman. Pada dasarnya pencaksilat atau Kuntau ini sebetulnya sama saja intinya, yaitu sebagai gerak untuk membela diri, pertahanan dan menyerang lawan. Kuntau ini bisa di Sumatera Selatan seluruhnya ada, cuman gerak jurusnya itu yang berbeda karena kita menerima dari guru ke gurunya. Di mana saya mendapat atau belajar kepada guru saya yaitu Kemas Abu Bakar Hasani. Beliau belajar kepada ayahnya Kemas Hasanuddin.
Kemudian beliau berguru atau belajar kepada Kemas Ki Agus Ahmad Rajo. Kemudian beliau berguru kepada Ki Agus Abu. Kemudian beliau berguru kepada P. Akong dan seterusnya sampai ke zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Dan gerak seni atau jurus daripada Kuntau Samania ini adalah mempertahankan gerak jurus dari zaman dahulu, tidak berubah, masih kita pertahankan. Yaitu banyak antara lain jurus-jurusnya itu seperti Xingkuan, Tai Chuang, Hok Hau Kun, Sumoy, kemudian Jenderal Mabo, dan lain sebagainya. Nah, inilah kita pertahankan untuk melestarikan adat istiadat kebudayaan Palembang Darussalam. Sebetulnya untuk membela diri kan sudah dianjurkan di dalam agama. Di dalam agama kita untuk berjaga bela diri, terutama banyak manfaat dari kita belajar pencaksilat. Pertama olahraganya, insya Allah sehat kita. Kemudian kita membela diri menjadi manusia atau insan yang kuat. Tentunya tidak lupa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perasaan yang tawadhu. Mungkin kita harus lebih memperkenalkan seni budaya adat istiadat Palembang ini kepada generasi muda kita sekarang ini. Sebab sepertinya sudah ada pergeseran kan, karena mengingat kita ini kan di zaman milenial. Zaman milenial ini serba digital, serba medsos. Nah, sehingga sangat besar sekali pengaruhnya pada generasi muda. Oleh karena itu kita berupaya untuk mengenalkan generasi muda itu agar mereka mencintai seni budaya Palembang kita. Nah, oleh karena itu di Masjid Agung atau di Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo ini saya juga mengajarkan kepada remaja-remaja masjid yang tergabung pada Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang untuk sebagai regenerasi. Ya, untuk mempelajari seni bela diri Kuntau atau pencaksilat ini silahkan saja, terbuka untuk umum bagi masyarakat luas. Siapa yang ingin mempelajari pencaksilat ini silakan. Kalau di Masjid Agung ini kita latihannya setiap hari Ahad ba'da sholat asar ya, sampai menjelang maghrib. Kuntau Samania, zikrullah.
Terus ya Pufu. Jadi Wusu itu masuk di Palembang ini tahun 93. Tahun 93 pada saat itu yang bawanya kita, yang ketua pertama adalah Bapak Haji Suryawani Mukti. Beliau itu pemilik radio Dharmapala dulu. Jadi pada saat itu kita semenjak tahun 93 pemasaran kita itu yang pertama kali adalah ke Pagar Alam. Dari Palembang ke Pagar Alam, kemudian menyebar ke daerah-daerah lain. Nah, alhamdulillah Wusu Sumatera Selatan semenjak saat itu selalu berprestasi di tingkat nasional. Kami ini sebetulnya aslinya dari Kuntau Utara Selatan. Jadi kalau di Baso sananya itu Nanpai, Pekpai, Shaolin Pai. Jadi kita ini belajar dari sana, tempo hari dibawa oleh Bapak Wawan Suhayat. Diteruskan oleh kita, oleh Ahmad Yani Sumatera Selatan. Pertama kali tumbuh untuk Sumatera Selatan, perguruan Garuda Melati Putih ini di Taman Kenten. Di Taman Kenten, alhamdulillah muridnya lumayan banyak karena memang kondisi saat itu adalah membutuhkan untuk bela diri. Jadi boleh dikatakan kalau perbedaan antara Kuntau sama Kungfu itu sama baik. Kuntau itu adalah nama bela dirinya, Kungfu itu berdasarkan letter lehnya adalah keahlian yang didapatkan berdasarkan latihan. Jadi Kungfu itu bukan bela diri, Kungfu itu adalah artinya adalah keahliannya. Jadi sejarahnya cukup panjang karena masuk ke Indonesia juga sudah ribuan tahun yang lalu. Bahkan barangkali kami pernah diundang ke China itu tahun 2003 pada saat persiapan PON di Palembang. Itu justru wong Cinonya dewek tidak menguasai apa-apa jurus yang kita kuasai. Karena kalau cerita-cerita dengan mereka, aliran Kuntau itu ada hampir mencapai 1000 lebih aliran itu. Dan dari di antara itu ada yang tersebar di Indonesia, di Malaysia, kebanyakan memang di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Dan di Sumatera Selatan ada beberapa, juga ada pernah kita dengar barangkali ada nama-nama yang terkenal dari Palembang seperti Baci, kemudian Kejot, kemudian Koju, dan lain-lain. Dan beliau juga cukup terkenal sampai dengan ke Pulau Jawa, ke Jawa Barat khususnya. Wusu itu adalah artinya wusu dalam bahasa Mandarin yang lebih dikenal dengan ilmu perang atau ilmu bela diri yang berasal dari Cina. Kalau bahasa Mandarinnya. Nah, untuk bela diri yang berasal dari luar Cina, mereka mengatakan itu adalah Kuosu. Yo, jadi terbagi atas dua, Wusu dan Kuosu.
Prestasi Wusu Sumatera Selatan itu prestasi tertinggi adalah juara 2 invitasi internasional yang diraih oleh Irwanto kalau untuk internasional. Kalau untuk nasionalnya pada tahun 2008 meraih emas melalui Irwanto perunggu Alamsah. Kemudian pertama kali meraih medali pada saat PON adalah PON tahun 2000 di Jawa Timur melalui saudara Yasir Arafat. Dari perjalanan itu kita selalu meloloskan kalau untuk prestasinya di PON. Seperti diketahui tahun ini persiapan kita untuk PON di Papua, khusus Sumatera Selatan berhasil meloloskan uang 5 atletnya. Yang insya Allah kalau untuk medali mungkin kita belum. Karena keseluruhan atlet kita yang lolos itu adalah atlet-atlet junior. Umur tertua baru 18 tahun. Jadi mudah-mudahan tahun 2024 kita harapkan mereka berprestasi puncak bisa mengulangi prestasi pada saat kita meraih medali emas kemarin. Jadi permasalahan yang pertama adalah kita ini kekurangan pelatih utamanya. Karena memang dari kuntau atau dari kungfu itu melebur ke dalam wusu itu barangkali agak sedikit berat barangkali ya. Karena kungfu itu lebih banyak ke arah kelenturan dan lebih banyak spesifikasi atau lebih banyak dikatakan pembakuan. Karena di dalam wusu itu terbagi atas 3 kategori jurus. Yang pertama adalah jurus-jurus utara, yang kedua jurus-jurus selatan, yang ketiga adalah jurus bayangan atau tai chi. Nah, sedangkan kita di kuntau itu lebih banyak mengandalkan jurus-jurus utara dan jurus-jurus selatan. Sebagai informasi, jurus-jurus utara itu adalah lebih banyak mengandalkan lompatan dan lain-lain, dan jurus-jurus selatan itu dengan kuda-kuda keras dan pukulan yang keras. Untuk mengatasi itu kita lakukan dengan terus-menerus mengadakan pendekatan maupun pemasaran ke daerah. Antara lain dengan pengiriman pelatih ke daerah-daerah untuk mendidik daripada pelatih itu di daerah itu sendiri. Mudah-mudahan dari situ kita dapat lebih memasalkan lagi wusu di Sumatera Selatan. Dan untuk diketahui wusu itu sudah dipertandingkan sudah 5 kali Porprov. Itu membuktikan bahwa kita di Sumatera Selatan cukup memasyarakat. Bela diri di Sumatera Selatan itu merupakan salah satu cabang olahraga yang selalu diharapkan berprestasi di PON maupun di event-event lain yang regional. Namun kendala kita pada umumnya itu adalah tempat latihan yang standar. Sebagai informasi, bela diri di Sumatera Selatan ini belum ada tempat latihan yang pasti. Masih numpang sana sini. Gulatnya di mana latihan, silatnya di mana, kemudian wusunya dewek bisa dilihat. Nah, untuk itu barangkali kita berharap kepada pemerintah daerah dan kepada gubernur yang sangat kita banggakan, Bapak Herman Deru, kalau memang masih ada kesempatan dan lain, minta tolong dibangunkan gedung bela diri lah. Jadi sebuah gedung bela diri yang dapat dipakai oleh seluruh cabang olahraga bela diri. Mudah-mudahan dengan di situ kita lebih bisa meningkatkan prestasi. Terbukti dengan tidak punya tempat latihan baik kita bisa berprestasi, apalagi kita punya tempat latihan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan emasnya lebih dari yang kita harapkan.